Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 0805 118232 8040 dari kelas L1 atau kelas A, Ilmu Kelautan Angkatan 23. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan video dari materi peta analog, praktikum, survei dan pemetaan, sumber daya laut dan estuari. Nah, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan beberapa unsur peta serta fungsinya. Pada unsur peta terdapat judul peta yang dapat berfungsi sebagai penamaan atau pemberi keterangan untuk suatu wilayah yang akan digambarkan pada peta. Yang kedua, ada skala peta yang berfungsi untuk membandingkan jarak antara jarak peta dan jarak asli wilayah tersebut. Lalu ada tanda arah yang berfungsi sebagai simbol yang dapat menunjukkan arah pada peta. Lalu selanjutnya ada unsur tata warna. Tata warna ini dapat berfungsi untuk membedakan informasi dan fitur-fitur yang ada pada peta. Lalu ada unsur simbol peta yang berfungsi untuk menunjukkan objek-objek yang ada pada peta. Lalu ada lettering. Lettering ini berupa teks yang dapat berfungsi untuk menamai dan mengidentifikasi informasi tambahan pada peta. Kemudian ada unsur legenda yang berfungsi untuk membuat keterangan dari data dari peta yang diolah. Lalu ada insert peta. Insert peta ini berfungsi sebagai untuk memperjelas suatu lokasi. Lalu ada garis astronomis yang berfungsi sebagai untuk menentukan titik koordinat dan memberi kejelasan. Garis astronomis ini berupa garis horizontal atau vertikal. Lalu ada garis tepi. Garis tepi ini merupakan garis pembatas yang berfungsi untuk membatasi atau mengelilingi peta. Yang terakhir ada unsur peta yaitu tahun pembuatan, yang berupa tahun kapan peta dibuat atau diperbaharui untuk memberikan informasi dari tahun dibuatnya peta tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peta rupa bumi yang banyak menampilkan materi kajian geografis, fisikal, dan sosial, ekonomi, dan budaya. Sebelumnya, peta rupa bumi merupakan peta yang dapat menggambarkan fitur-fitur permukaan bumi secara rinci, termasuk aspek fisik dan aspek yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Peta rupa bumi ini juga banyak digunakan untuk berbagai keperluan baik dalam bidang geografis, perencanaan penelitian, maupun kegiatan sehari-hari. Peta rupa bumi ini menampilkan materi kajian geografis yang mencakup aspek fisikal dan sosial, ekonomi, serta budaya. Pada materi kajian geografis fisikal, yaitu menjelaskan atau memberikan informasi mengenai topografi peta bumi ini menunjukkan relief atau bentuk permukaan tanah melalui garis kontur seperti gunung, bukit, lembah, dan daratan. Garis kontur ini memberikan informasi tentang elevasi dan kemiringan. Selain topografi, juga dapat berupa hidrografi, vegetasi, dan tutupan lahan atau bahkan geologi. Beberapa peta rupa bumi ini juga dapat mencakup informasi geologi dasar seperti jenis tanah, batuan, dan patahan yang relevan untuk kajian geologi dan mitigasi bencana. Nah, untuk materi kajian geografi sosial, ini berfungsi pada pemukiman yang menunjukkan lokasi pada dan pola pemukiman manusia, baik kota, desa, maupun perumahan yang tersebar. Peta dalam kajian geografi sosial ini dapat membantu dalam analisis demografi, distribusi populasi, dan perkembangan wilayah. Serta pada bidang infrastruktur, peta ini dapat menggambarkan jalan raya, jembatan, jalur kereta api, bandara, dan pelabuhan. Infrastruktur ini penting dalam studi mobilitas transportasi dan aksesibilitas suatu daerah, serta dapat pada bagian bangunan dan fasilitas umum. Materi kajian geografi sosial ini bisa mencakup fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, dan tempat ibadah. Informasi ini relevan untuk kajian sosial dan pelayanan publik. Pada bagian kajian geografis bagian ekonomi, pada zona ekonomi termasuk area industri, pertanian, perikanan, dan perdagangan, peta ini juga dapat membantu memahami distribusi dan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Selain zona ekonomi, kajian geografis ekonomi ini juga mencakup sumber daya alam, yang dimana dapat menunjukkan lokasi sumber daya alam seperti tambang, ladang, minyak, hutan produktif, dan daerah perikanan yang dapat penting untuk kajian ekonomi dan kebijakan pengelolaan sumber daya. Dan pada materi kajian geografis bagian budaya, itu dapat mencakup situs budaya dan sejarah, yang dimana menampilkan lokasi bangunan-bangunan bersejarah, tempat suci, dan situs budaya lainnya. Peta ini juga dapat membantu dalam pelestarian budaya dan perencanaan pariwisata. Selain itu juga mencakup penggunaan lahan tradisional, di mana peta ini dapat menggambarkan wilayah yang digunakan untuk kegiatan tradisional atau adat seperti ladang perpindah atau area perburuan yang penting untuk kajian budaya dan sosial. Selain itu, peta rupa bumi ini juga dapat berfungsi sebagai alat yang komprehensif untuk menganalisis interaksi antara manusia dan lingkungannya dengan menampilkan informasi fisik dan sosial secara integrasi.
Peta rupa bumi ini juga mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat membutuhkan data geografis yang akurat dan detail. Baiklah, selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana langkah-langkah untuk mengunduh data rupa bumi dengan website Tanah Air Indonesia. Pertama-tama kita membuka website dulu, Tanah Air Indonesia. Lalu kita klik di Inageo Portal Indonesia dan kita klik bagian unduh data RBI per wilayah. Nah, di sini kita tinggal login, masukin username dan password. Kalau klik login, dan akan muncul peta seperti ini. Lalu kita klik temukan alamat atau tempat, kita cari wilayah yang akan kita kaji. Di sini saya bakal mengkaji di wilayah Manado. Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Lalu dapat kita klik dan kita dapat langsung unduh data RBI Kota Manado. Kita unduh yang bagian 25K. Kita tunggu proses pengunduhan data RBI Kota Manado. Nah, data Kota Manado sudah terunduh. Lalu kita kembali ke file di bagian download. Sebelumnya kita ekstrak all dulu untuk file Kota Manado. Kita letakkan di bagian penyimpanan di dokumen, di folder. Di sini aku namain untuk folder dan ada ke ekstrak. Lalu kita kembali ke search dan kita cari aplikasi ArcMap. Ini proses pembukaan ArcGIS atau ArcMap. Ini kita klik ulang. Nah, setelah tampilan ArcGIS-nya terbuka, kita masuk ke bagian file, ke bagian add data, dan kita masukkan file dari Kota Manado tadi yang sudah kita simpan di bagian dokumen. Dan kita pilih bagian RBI 253 Administrasi AR. Kita klik dan kita add. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita ke bagian layer, kita klik kanan. Ini, klik kanan, zoom to layer. Lalu kita kembali ke bagian file dan add data, dan kita add base map. Nah, di sini kita pilih yang bagian imagery with labels, lalu kita klik add. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah terlihat wilayah administrasi Kota Manado. Nah, sekian tata cara atau langkah-langkah pemunduhan data RBI dari wilayah kajian saya, yaitu Kota Manado, dan inilah wilayah dari Kota Manado berdasarkan data RBI 25K Administrasi AR. Pemunduhan data RBI tadi, kita dapat menarik kesimpulan dan mengetahui bahwa pengunduhan data dari Rupa Bumi Indonesia atau RBI ini memiliki berbagai banyak fungsi penting, terutama pada konteks geospasial dan perencanaan wilayah. Data RBI ini juga disediakan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG dan berisi informasi detail tentang topografi, batas wilayah, jaringan jalan, penggunaan lahan, dan elemen-elemen geografis lainnya. Data RBI ini juga berfungsi sebagai perencanaan tata ruang dan pembangunan karena data RBI ini digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lahan.
Informasi geospasial yang akurat dapat membantu dan menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan proyek seperti jalan, jembatan, dan perumahan. Pada bagian penelitian dan analisis geospasial, data RBI ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis geospasial terkait dengan bidang lingkungan, hidrologi, mitigasi bencana, dan perubahan penggunaan lahan. Dan pada bagian pengembangan sistem informasi geografi atau SIG, penggunaan data RBI ini juga dapat memungkinkan integrasi informasi geospasial ke dalam sistem informasi geografis yang digunakan oleh berbagai sektor termasuk pemerintah, swasta, dan organisasi non-profit untuk analisis dan visualisasi data spasial. Dan data RBI ini juga dapat digunakan untuk pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam. Data RBI ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan sumber daya alam seperti air, hutan, dan tanah yang dapat membantu dalam konservasi lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sekian dari fungsi-fungsi data RBI yang sudah kita unduh. Baiklah, adapun kesimpulan dan saran dari materi peta analog pada praktikum survei dan pemetaan kali ini, yang dimana peta analog itu dapat merupakan sebuah peta yang dihasilkan dan ditampilkan dalam format fisik atau cetak, seperti pada peta kertas. Peta ini juga merupakan bentuk peta tradisional atau bentuk tradisional dari data spasial, yang dapat digunakan selama berabad-abad sebelum perkembangan teknologi digital atau sebelum adanya peta digital. Dari peta analog ini penggunaannya sangat luas dan beragam. Peta analog ini dapat digunakan di berbagai bidang seperti navigasi, perencanaan tata ruang, pendidikan, militer, dan geografis. Kendala peta analog ini tidak bergantung pada perangkat elektronik atau sumber daya energi sehingga dapat diandalkan dalam setiap situasi darurat. Peta analog juga mampu menampilkan berbagai tingkat detail dan skala, memungkinkan representasi yang rinci dari berbagai jenis informasi geografis seperti topografi, infrastruktur, dan penggunaan lahan. Namun, adapun kelemahan dari peta analog ini yaitu tidak dapat diperbaharui. Informasinya seiring waktu seperti jalan baru atau perubahan penggunaan lahan sulit untuk diakomodasi tanpa mencetak ulang peta. Penggunaan peta analog ini juga harus memiliki pemahaman yang sangat baik tentang simbol-simbol peta, skala, dan cara menginterpretasikan data geografis karena tidak ada bantuan otomatis seperti pada peta digital. Peta analog ini juga memiliki nilai edukatif yang tinggi karena dapat mendorong pengguna untuk memahami konsep dasar kartografi seperti skala, orientasi, dan simbolisasi yang sangat penting untuk literasi geografis. Secara keseluruhan, peta analog ini tetap menjadi alat penting dalam kartografi dan pemetaan meskipun memiliki keterbatasan dibandingkan dengan peta digital. Nah, untuk sarannya, menurut saya pada praktikum kali ini sudah sangat baik, penyampaian materi dari para asisten juga sangat baik. Mungkin untuk selanjutnya atau untuk materi selanjutnya, lebih baik para asisten untuk lebih perlahan lagi saat menjelaskan dan lebih detail lagi, agar kami para praktikan juga dapat memahami dan mengerti materi-materi dan mengikuti langkah-langkah pengunduhan data lebih baik lagi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.